Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam eh, kebenaran firman Tuhan, itu saya dengan waktu saya masuk ke dalam eh, apa pekerjaan baru, maksudnya masuk dalam komunitas Green SM gitu ya. Kami ada bikin satu grup gitu ya, emang dari rekan-rekan sendiri yang coba saling sharing gitu ya, segala macam. Ya kelompok kecil lah gitu ya. Jadi itu seringkali kayak tadi Josanto ya, Cun, dia cerita gitu kan. Nah saya kasih tahu tuh 3 hal itu tuh mengenai Kronos Kairos, semesta dan teori butterfly effect gitu ya. Jadi saya mau kasih tahu beberapa hal bagaimana akhirnya kita bisa memandang hidup kita ini jauh lebih, maksudnya melihat lebih dengan kepekaan gitu ya. Tapi hari ini saya nggak bahas gitu ya. Jadi ketika tadi Acun bilang itu ada 3 hal itu yang saya membagikan dan dia ternyata ingat sekali gitu ya. Sampai dia catat katanya. Ntar Pak saya catat Pak katanya gitu ya, kayak ujian gitu ya, nggak ada ulangan. Oke. Kita akan bahas mengenai midbar ya. Saya maaf, saya harus kasih lihat bahasa Ibraninya, bukan karena saya gaya-gayaan gitu ya, tapi ada bagian penting yang hari ini mungkin saya juga nggak mau terlalu ngejelimet gitu ya, karena mengingat kita juga nanti terlalu jelimet, terlalu pusing, tapi juga tidak boleh akhirnya kita menggampangkan sesuatu gitu ya. Saya kasih analogi waktu saya di restoran gitu ya. Bapak Ibu tahu terong, tahu ya? Terong kan sederhana ya. Sayur sederhana gitu ya. Tapi waktu dijual di restoran kami itu terong itu jadi mahal. Karena dikelola dengan premium gitu ya. Dengan sederhana tapi dikelola dengan premium. Nah, saya pikir juga di dalam pemberitaan firman Tuhan bagaimana kita coba meracik gitu ya. Kebenaran firman Tuhan yang indah itu ya dengan kesederhanaan pun bisa juga terlihat dengan indah gitu, disampaikan dengan indah. Nah tapi saya bukan mau main gaya-gayaan keluar bahasa Ibrani ya. Saya baru kali ini khotbah terus minta tolong Pak Andi pakai slide. Sebelumnya saya nggak pernah. Karena saya mau menjelaskan bahasa Ibrani sulit kalau saya tidak menggunakan slide ya. Kita baca dahulu di dalam ulangan 8 sorry. Ulangan 8, 1 sampai ke 10. Kita akan baca silih berganti. Saya ganjil, Bapak Ibu genap sampai ayatnya yang ke-10. Ya, ulangan 8 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delemannya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu
karena negeri yang baik yang diberikannya kepada. Ayat 2 saya akan bacakan buat kita semua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apa yang engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di ayat kedua ini, bangsa Israel disuruh mengingat kembali perjalanannya bahwa Tuhan yang menuntun mereka masuk ke dalam padang gurun. Jadi pada waktu masuk padang gurun itu adalah kehendak Tuhan. Padang gurun satu tempat yang gak enak gitu ya. Tempat yang gak enak. Padang gurun tuh tempat yang benar-benar gak ada apa-apanya. Ya, kalau kita lihat tuh gersang gitu ya. Gak ada sistem pertaniannya, gak ada gitu loh. Sulit sekali, susah air dan lain sebagainya. Itu sebagai tempat di mana kalau domba itu jadi sasaran pungangsa lah kira-kira. Ya, jadi kalau kita nih musuh tuh incarannya kalau di padang gurun itu paling gampang dihajar. Tidak ada tempat persembunyian. Jadi benar-benar itu seperti domba yang kalau tersesat tuh udah pasti mati, ya, nggak bakalan survive, nggak bakalan bisa selamat. Itu tempat yang kalau dibidik tuh gampang sekali. Kalau diburu gitu ya, nah itu tinggal ditembak mati selesai. Ya, itu padang gurun. Sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Kalau di Mesir ada sesuatu, ya, ada makan, ada minum, ada tempat tinggal yang begitu nyaman dan enak. Bangsa Israel lama di sana. Tapi Tuhan bawa keluar, masuk ke padang gurun yang nggak ada apa-apanya. Ya, jadi kita melihat bahwa ternyata di balik kata padang gurun ini, kalau dalam Alkitab kita bersyukur ya bahwa Alkitab kita ini ditulis dengan dua bahasa yang cukup banyak sekali makna di dalamnya, yaitu Ibrani dan Yunani. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini Ibrani, ya. Kalau kita lihat kayaknya kita dengar padang gurun kita hanya ya padang gurun, kita tahu itu salah satu letak geografis gitu ya. Kita tahu itu satu tempat yang tidak menyenangkan. Kita mungkin akan gambarkan secara geografinya saja. Tetapi tidak dengan kata yang sesungguhnya dipakai oleh Alkitab kita, yaitu kata midbar. Jadi ini bahasa Ibrani Bapak Ibu ya. Bacanya tuh bukan dari kanan ke kiri tapi dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Jadi kayak bahasa Arab terbalik gitu ya bacanya. Nah itu midbar, di sana ada tulisan midbar. Nah ternyata midbar itu punya akar kata. Akar katanya itu adalah dabar. Next slide. Nah ini asal katanya itu dari akar kata itu dari dabar. Dabar itu ada dalet, ada bet, ada res ya. Jadi DBR itu nggak ada konsonan ya. Nggak ada vokal sorry. Jadi dari kata dalet, bet, dan res. Itu akar katanya. Dan akar katanya ternyata adalah artinya berbicara. Atau berfirman atau berkata. Itu kalau kata kerjanya itu berbicara atau berkata, kata bendanya itu menjadi kata. Ya. Atau menjadi firman. Kalau Tuhan berkata, maka Tuhan berfirman. Itu kata midbar. Jadi kalau kita maknai di dalam teologisnya bahwa ketika Alkitab menyuruh mengingat perjalananmu di padang gurun, itu mengingat ketika Tuhan berbicara kepada engkau. Berbicara kepada bangsa Israel. Maka di dalam Ulangan 8 yang tadi kita baca, kembali diingatkan kembali. Ada satu story yang harus diingat. Yang pada waktu itu emang Tuhan yang menuntun, Tuhan yang pimpin di dalam kedaulatannya untuk masuk ke padang gurun. Ini bagian penting sebenarnya. Sesuatu yang mungkin tidak enak, tetapi di padang gurun itu tempat di mana Tuhan berbicara. Tuhan ingin berkata-kata, Tuhan ingin menyapa, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu buat setiap kita. Maka pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, Tuhan memberikan ruang untuk Tuhan mau didik, tadi kita lihat ya, sama seperti seseorang yang mengajari anaknya. Ini ruang di mana Tuhan mau membentuk kembali umatnya, yaitu Israel. Enggak enak Bapak Ibu, tidak enak. Tapi ini yang terjadi, Tuhan butuh ruang, yaitu midbar,
padang gurun. Yang artinya Tuhan ingin berbicara. Tuhan ingin berkata-kata. Menyampaikan sesuatu buat umat Tuhan. Ya, perintah Tuhan turun, Taurat Tuhan turun di padang gurun. Di Midbar Tuhan berkata, berbicara, perintah Tuhan turun di sana. Ini menjadi satu bagian yang kita pikir dalam hidup kita pun seringkali Tuhan tuntun kita pasti masuk ke dalam padang gurun. Kalau Bapak Ibu yang dalam hidupnya nggak pernah masuk ke dalam padang gurun, celaka Bapak Ibu. Jangan-jangan Tuhan gak mau berbicara dengan kita. Celaka ya, kalau kita dengar arti midbar gitu ya. Waktu seseorang tidak dituntun oleh Tuhan masuk ke padang gurun, kita mesti celaka. Jangan-jangan Tuhan tidak mau berbicara kepada saya. Jangan-jangan Tuhan tidak mau mendidik saya, jangan-jangan Tuhan membiarkan saya binasa. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Saya juga belakangan pada waktu bulan 10 ya. Bulan 10, bulan 9 akhir. Saya mendapat berita yang juga gak enak. Entah bagaimana segala macam dengan politik dunia kerja, lalu saya harus di-kick gitu ya. Dengan tanpa alasan, unprocedural dan sebagainya. Hati saya gak terima. Saya masuk dalam pergumulan, bagaimana ini? Ujian menanti, tugas, paper semua numpuk. Pekerjaan hilang, jobless, pusing kita orang tua. Anak perlu biaya, sekolah jalan terus. Nggak bisa ngapa-ngapain, dapur mesti ngebul, bergumul begitu rupa. Tidak enak. Terus bergumul dalam diri gitu ya. Bergumul dalam diri, wahai kenapa Tuhan tiba-tiba begini? Tiba-tiba diambil gitu ya. Tapi saya harus terima. Kadang seringkali kita nggak tahu ya. Beberapa jemaat juga tiba-tiba langsung sakit gitu ya. Tidak ada nampaknya sehat gitu, tiba-tiba sakit misalnya gitu ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba pekerjaan Tuhan ambil begitu saja, Tuhan izinkan. Tiba-tiba kesehatan Tuhan ambil, Tuhan izinkan itu. Seperti kan tidak enak ya, masuk dalam padang gurun. Tapi dengar baik-baik, kalau itu adalah dalam kedaulatan Tuhan, di dalam izin Tuhan, maka kita patut bersyukur, kata kita mengerti bahwa kata midbar itu bahwa Tuhan ingin berbicara sesuatu buat saya. Jarang-jarang Tuhan mau ngomong sama kita Bapak Ibu. Ya, kita punya anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau ngomong datang kepada kita, kita dapat anugerah Tuhan itu Bapak Ibu. Karena enggak semua orang Tuhan mau ngomong sama orang. Enggak semua. Enggak semua. Maka kalau ketika saya mendapat satu, karena saya dalam pergumulan itu ya, makanya saya ini belakangan tuh sering gumulin mengenai padang gurun. Sekitar bangsa Israel dicobai di padang gurun lah. Saya banyak bergumul terus dapetin sesuatu penguatan di sana. Ya. Nanti tanggal 13 nggak salah saya ada khotbah lagi di SF nggak salah gitu ya. Itu saya juga mengenai seputar padang gurun lagi tuh Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang saya pikir ini makna teologisnya tuh luar biasa gitu loh. Jadi saya mau kita juga mengubah paradigma kita gitu. Bahwa padang gurun itu bukan sesuatu yang sangat menyeramkan gitu loh. Tidak. Tapi satu media di mana Anda dan saya bisa merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Justru di padang gurun. Ruang di mana Anda dan saya akhirnya merefleksikan diri, ternyata saya seperti ini. Bayangkan. Waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, wah mereka bersorak ketika di ayat 14, bagaimana laut terbelah, ayat 15 di dalam Keluaran 15, mereka memuji Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya bersungut-sungut. 15, udah mulai itu haus, nggak ada air, lapar, nggak ada makan. Bersungut-sungut, bayangkan. Baru berapa hari, belum 1 bulan, kurang lebih 15 hari di sana. Udah bersungut-sungut. Padahal barusan Tuhan pukul kalah Mesir. Barusan Tuhan nyatakan mukjizat-mukjizat besar di Mesir.
Barusan mereka melihat keajaiban ketika mereka harus melintasi tanah kering. Mereka bersorak-sorai. Sekejap begitu lupa, kayak melupakan bahwa Tuhan yang besar mereka miliki. Hanya bicara makan dan minum pakaian. Maka nggak heran ketika kita lihat bahwa di dalam perjanjian baru Tuhan ingatkan kembali, bukan bicara makan, minum, pakaian. Maka di sini kita melihat bahwa bangsa Israel akhirnya merefleksikan diri bahwa di dalam Ulangan 8 diingatkan kembali. Seringkali kita gitu juga ya. Ketahuan tuh, aslinya kita, aslinya seseorang, begitu tekanan ada, keluar aslinya. Keluar aslinya Bapak Ibu ya. Waktu air gitu ya di dalam, kita nggak tahu nih, waktu kita tekan, dia akan keluar, nah kita baru tahu tuh dalamnya apa, betul ya. Tekanan itu membuat kita mengetahui siapa dalam diri kita. Disitulah ruang merefleksikan diri. Lewat padang gurun. Tuhan menguji kita. Tuhan mau mengetahui kedalaman hati kita, lalu Tuhan mau membentuk ulang kembali. Tuhan mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau bentuk kembali. Di dalam padang gurun akhirnya kita bisa melihat. Waktu saya udah masuk kadar depresi gitu ya. Saya tuh kan ada di kampus tuh ada konselor. Bersyukur ya, ada konselor. Jadi Bapak Ibu ya, kalau dalam kesulitan gitu ya, carilah teman yang bisa sharing. Everybody need counselor, supaya nggak stres. Ya, salah satu bentuk terapi. Lalu ketika itu saya menyadari, saya terapi dalam diri saya sendiri gitu ya, self therapy. Saya menemukan dalam diri saya, kok saya seperti ini ya? Kok saya masih bisa nggak terima ya? Kok dalam hati saya kok begini amat Tuhan, kayak kok seperti ini ya, saya masih nggak bisa terima. Akhirnya saya bisa lihat loh, oh ternyata saya masih seperti ini diri saya di hadapan Tuhan. Saya masih sulit sekali untuk menggantungkan hidup saya di hadapan Tuhan, bayangkan. Saya masih sulit melihat keberadaan Tuhan di dalam hidup saya, padahal saya belajar firman Tuhan, bayangkan Bapak Ibu. This is the midbar. Merefleksikan diri, akhirnya saya berkaca, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Kalau Tuhan gak ambil pekerjaan saya, mungkin saya gak bisa berkaca diri saya yang asli. Ya, begitu Tuhan ambil. Lalu ketika saya tidak terima gitu kan. Dari situ saya disadarkan, midbar ini saya baru tahu ternyata diri saya seperti ini. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan sebenarnya sedang berbicara melalui peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian pun dalam hidup Bapak Ibu ketika sesuatu yang tidak menyenangkan atau kita masuk katakanlah sebagai seorang yang digiring masuk ke dalam padang gurun, ingat baik-baik. Sedangkan telingamu dan Tuhan mau berbicara, dia akan berbicara lewat peristiwa yang terjadi. Tuhan sedang mau Anda dan saya merefleksikan diri saya, diri kita sendiri. Oh ternyata saya seperti ini. Tuhan menuntut akhirnya membawa kita kepada satu pertobatan. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Akhirnya Tuhan menuntut kita kepada satu rasa syukur di hadapan Tuhan karena Tuhan pelihara. Sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya, betul? Jedak-jeduk Bapak Ibu. Kita sebagai kepala keluarga ya, jedak-jeduk. Contoh Robin nanti udah punya cabang bayi gitu ya. Variabel tambah banyak. Kita sebagai laki-laki gitu ya Bapak Ibu kepala keluarga ya. Begitu kita nggak ada pekerjaan, kita mikir anak istri makan seperti apa loh. Setengah mati gak? Deg-degan. Ada pressure dalam diri. Gimana ya gitu ya. Pressure dalam diri. Ketika masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan dalam diri bisa stres Bapak Ibu. Bisa stres. Enggak mudah. Tapi di situ akhirnya ada satu refleksi diri, Tuhan tolong saya.
Akhirnya kita menyadari bahwa kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan benar-benar ingin supaya engkau rendah hati.